Sekarang kita cari tahu nih, apa sih itu struktur sosial dan apa aja bentuk-bentuknya? Oke, struktur sosial itu bisa dianalogikan seperti sebuah gedung. Kamu bisa lihat kan tuh bahwa gedung itu terdiri atas beragam jenis ruangan yang ada di dalamnya. Terus juga beberapa tingkatan lantai yang berbeda-beda. Bangunannya pun tersusun dari berbagai bagian yang menopang keseluruhan gedungnya. Nah, sama halnya seperti gedung, masyarakat pun memiliki struktur yang tersusun atas bagian-bagian yang saling mengisi. Jadi, struktur sosial itu adalah susunan dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat. Unsurnya bisa berupa nilai, norma, status, dan peran, serta lembaga sosial yang ada di masyarakat, yaitu different, yang artinya adalah berbeda. Diferensiasi sosial itu berarti perbedaan, pengelompokan, atau penggolongan anggota masyarakat secara horizontal atau sejajar dan setara. Kenapa dilihat sejajar? Karena dalam diferensiasi, pelapisan masyarakat itu dilihat sebagai perbedaan atas dasar fungsinya masing-masing yang saling melengkapi. Kata kuncinya adalah fungsi dan saling melengkapi. Nah, bentuk diferensiasi yang bisa kita lihat di masyarakat, itu contohnya seperti diferensiasi suku, ras, agama, gender, dan profesi. Oke, dari pembahasan tentang pengertian diferensiasi tadi, berarti diferensiasi itu adalah perbedaan atau pengelompokan masyarakat secara apa nih? Nah, sekarang kita lanjut nih ke materi stratifikasi sosial. Sebelumnya kamu ingat-ingat dulu ya, bahwa stratifikasi sosial itu kebalikan dari diferensiasi sosial. Jadi perbedaan antar golongannya nggak setara. Nah, oke, kita langsung aja nih masuk ke pembahasan lengkap tentang stratifikasi. Secara bahasa, kata stratifikasi itu berasal dari bahasa Latin, stratum, yang artinya adalah strata atau tingkatan. Nah, berarti stratifikasi sosial itu merupakan pengelompokan masyarakat secara vertikal, bertingkat, atau hierarkis. Nah, stratifikasi sosial itu diilustrasikan seperti bentuk piramida atau segitiga. Semakin ke atas, maka akan semakin lancip, runcing, atau menyempit. Kenapa? Karena nggak semua masyarakat itu bisa punya kedudukan sosial yang lebih tinggi. Nah, sekarang mungkin kamu bertanya-tanya nih, emang apa sih yang bikin kedudukan sosial yang tinggi itu jadi terbatas? Oke, jadi stratifikasi ini bisa terbentuk karena ada sesuatu yang dihargai sama masyarakat. Sesuatu yang dihargai ini bisa disebut juga sebagai unsur pembentuk stratifikasi. Ada apa aja tuh? Oke, diantaranya ada kekuasaan. Nah, kekuasaan ini berkaitan sama status atau kedudukan seseorang di masyarakat. Contohnya seperti para pemilik perusahaan dan jajaran direktur yang akan menempati kelas atas karena punya wewenang lebih tinggi. Manajer berada di kelas menengah dan karyawan menempati kelas bawah. Kemudian kekayaan. Nah, kekayaan ini berhubungan dengan kepemilikan ekonomi. Contohnya seperti golongan orang kaya yang ada di kelas atas, yang berkecukupan ada di kelas menengah, dan yang miskin ada di kelas bawah. Lalu ada prestis. Nah, prestis ini adalah sesuatu yang dianggap istimewa di masyarakat. Contohnya kayak keistimewaan yang dimiliki oleh mereka yang berasal dari keluarga pebisnis besar. Nah, karena keistimewaan ini, akhirnya mereka punya nih kemudahan untuk mendapatkan akses pendidikan maupun kesehatan. Bahkan mereka juga akhirnya jadi punya kedudukan yang tinggi di masyarakat. Nah, kemudian ada pendidikan. Hal ini berkaitan dengan kedudukan seseorang berdasarkan gelar akademiknya. Contohnya seperti beberapa pekerjaan atau jabatan tertentu yang hanya bisa diisi oleh kualifikasi atau tingkat pendidikan tertentu, serta pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. Sehingga yang nggak punya atau tidak sesuai kriteria pendidikan, itu belum bisa menempati posisi tersebut. Nah, perbedaan jenjang pendidikan dari SD sampai S3 itu menunjukkan bahwa ada stratifikasi di bidang pendidikan. Oke, setelah bahas pengertiannya, berarti stratifikasi itu perbedaan atau pengelompokan masyarakat secara apa nih?